Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ya salam, bilang ya salam. Ya salam, biar pada selamat insyaallah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Segenap para hadirin, nikmat pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar bagi hamba-hamba yang beriman adalah Al-Quranul Karim yang turunnya di bulan suci Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Fihi al-Quranu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Coba pakai ini aja deh. Ya salam, bilang ya salam dulu, ya salam. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi segenap manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas daripada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kita tahu ini benar, kita tahu ini salah dengan barokah Al-Quranul Karim. Jadi menurut banyak ulama, Quran turun dengan dua fase. Fase yang pertama, turun dari Al-Lauhul Mahfuz ila sama'id dunya. Turun ke langit dunia, satu kitab. Makanya di dalam firman Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Sudah disebut Alkitab, walaupun belum sempurna penurunannya di muka bumi. Karena sudah jadi Alkitab, turun ke langit dunia di bulan suci Ramadan, dan turun ke dunianya berangsur-angsur. Kejadian demi kejadian yang terjadi hampir 23 tahun masa dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dimulai dari usia Nabi Muhammad salawat sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh diam aja dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usia 40 tahun menerima wahyu pertama di Ghar Hira. Di mana? Ghar Hira. Apa artinya Ghar? Apa artinya Ghar? Masih kurang. Ghar artinya goa, ukurannya kecil. Ya salam, bilang itu ya salam. Ya salam. Bukan goa aja, kalau goa aja nggak sempurna. Goa ukurannya kecil. Kalau goa sedang, apa bahasa Arabnya? Al-Kahfi, nama surat itu. Ya salam, itu bilang ya salam. Al-Kahfi artinya goa ukurannya sedang, kecil kagak, gede kagak. Seperti ini nih, satu luas ini nih, ini Al-Kahfi. Kalau gua besar, apa bahasa Arabnya? Gua besar. Gor kabir, gimana sih gor kabir? Apa gua besar bahasa Arabnya? Maghar. Apa? Maghar, mim, ghain, alif, ra, maghar. Malam ini kita dapat 3 kosakata bahasa Arab tentang goa. Apa bahasa Arabnya goa ukuran kecil?
Ghar, ghain alif ra, ghar. Apa bahasa Arabnya goa sedang? Al-Kahfi. Apa bahasa Arabnya goa besar? Maghar, maghar, mim ghain alif ra, maghar. Ya salam. Dapat ilmu, ya salam. Saya dapat ilmu ini waktu saya berkunjung ke Al-Aqsa dari Syekh Yusuf, ketua Imam Masjidil Aqsa, nerangin kepada saya tentang 3 macam goa ini. Jadi ini ilmu hadiah dari Al-Aqsa untuk antum semuanya. Insya Allah bisa berangkat ke sana, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Segenap para hadirin hadirat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Ghar Hira, di Jabal Nur. Nama jabalnya, nama bukitnya Jabal Nur. Ghar Hira ada di belakang bukit Jabal Nur. Orang kalau ke Jabal Nur ditunjukin Ghar Hira nggak bakal ketemu di mana, karena adanya di belakang bukit. Jadi kita mesti naik dulu sampai puncak, adanya di belakang puncak bukit. Saya udah berapa kali naik ke atas, tapi alhamdulillah sekarang ada museum wahyu di bawah. Ada replikanya di bawah. Insya Allah semua bisa berangkat lagi ke sana, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan di sana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama yang menurut banyak ulama itu bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Datang malaikat Jibril alaihi salam dan mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahyu ini, dan Rasulullah mengatakan, "Ma ana biqari." Ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Tidak bisa bacanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya salam. Ente dengar nama Nabi otomatis loh. Tidak bisa bacanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penghormatan dan kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sampai Rasulullah bisa baca, nanti ahlul kitab bisa mengatakan, terang aja itu Quran itu nabinya dulu pernah baca kitab sebelumnya tuh. Dan begitu. Sengaja tidak dibuat bisa baca supaya apa yang disampaikan Nabi benar, pembuktiannya murni wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak pernah baca kitab sebelumnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau kita umatnya wajib bisa baca. Karena Rasulullah juga bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Quran, dimulai dari bisa baca Al-Quran. Insyaallah Allah maja'alna min ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dipeluk Rasulullah oleh malaikat Jibril alaihi salam, dan pelukannya kata Rasulullah, hampir saja aku wafat. Kemudian dia mengatakan lagi, "Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari." Dalam riwayat sampai 3 kali. Kemudian malaikat Jibril membacakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Saat itu belum ada ilmu kedokteran secanggih sampai seperti ini. Tapi di situ sudah dikatakan khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia mulai dari segumpal darah. Sekarang dengan teknologi ketahuan apa yang dikatakan dalam firman Allah adalah sebuah kebenaran. Sallu ala Nabi Muhammad. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, Tuhanmu yang maha karim. Makanya jangan jauh-jauh dari Allah. Dengan kita sering membaca wahyu Allah, kita akan merasakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlimpah buat kita. Ya salam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia
dengan perantara Al-Qalam tertulis kitabullah sehingga mudah dipahami oleh setiap manusia. 'Allamal insana ma lam ya'lam, di mana Allah mengajarkan manusia dengan Al-Qur'an ini apa yang manusia tidak ketahui. Tidak ada satupun pengetahuan di muka bumi kecuali sumbernya dari Al-Qur'anul Karim. Ya salam. Bilang ya salam. Nanti kalau pulang ditanya apa isi ceramahnya tentang Al-Quran. Ya salam. Segenap para hadirin hadirat rahimakumullah, singkat kisah, sepulangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari penerimaan wahyu di malam hari, pagi harinya kembali ke rumah istri beliau Sayyidati Khadijah radhiyallahu taala anha, menggigil tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak usah pakai digini-giniin, otomatis dong. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Diberikanlah selimut oleh Sayyidati Khadijah. Kemudian Rasulullah mengisahkan kisah penerimaan wahyunya, dan kemudian Rasulullah menyatakan, "Inni khasyitu ala nafsi." Aku khawatir akan keselamatan diriku. Menerima wahyu itu berat. Gunung dalam menerima wahyu hancur gunung. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ketika itu Rasulullah mengatakan, "Inni khasyitu ala nafsi." Aku khawatir terhadap keselamatan diriku. Kemudian seorang wanita yang salihah, Sayyidah Khadijah, yang cerdas, saat itu memberikan motivasi besar kepada suaminya. Dengerin bahasanya, "Wallahi la yukhzikallahu abada, innaka latasilur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kalla wa tuqrid daif wa tu'inu ala nawaibil haq." Sallu ala Nabi Muhammad. Ini saya tambah semangat nih, gigi 4 nih masuk nih. Ya salam. Apa kata Sayyidah Khadijah? "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu ya Rasulullah Muhammad. Kau tidak akan dihinakan oleh Allah. Kenapa? Karena engkau memiliki 5 amal perbuatan. Innaka latasduqul hadith." Kau adalah seseorang yang selalu berkata jujur, tidak pernah berdusta. Ini yang bilang istrinya sendiri. Kalau istri bapak-bapak, bilangnya bapak-bapak pendusta apa tidak? Orang jujur. Saking jujurnya dipercaya sama bini, mau pulang jam berapa nggak ditanyain. Ya salam. Nggak tahu tuh kenapa nggak ditanyain, udah nggak cinta bagaimana tuh. Tapi ini Sayyidah Khadijah bersaksi, sesungguhnya engkau berkata jujur ya Rasulullah. Tasduqul hadith. Innaka latasilur rahim. Mohon maaf, yang pertama innaka latasilur rahim. Yang pertama, engkau adalah penyambung silaturahim, tidak suka bermusuhan. Wa tasduqul hadith. Yang kedua, engkau selalu berkata jujur. Yang ketiga, wa tuqrid daif. Engkau selalu menyambut tamu dengan baik. Wa tu'inu wa tahmilul kalla. Yang ketiga, wa tahmilul kalla. Kau selalu menanggung beban orang lain. Yang keempat, wa tuqrid daif. Kau selalu menyambut tamu dengan baik. Yang kelima, wa tu'inu ala nawaibil haq. Kau selalu berpihak pada yang benar. 5 sifat ini ada pada seseorang, orang itu tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, ibu kita semua, karena beliau ibu Ummul Mukminin. Ya salam. 5 perbuatan Nabi yang beliau simpulkan. Kau selalu menyambung silaturahim. Kau selalu berkata jujur. Kau selalu menanggung beban orang lain. Kau selalu menyambut tamu dengan baik. Dan yang kelima, kau selalu berpihak pada kebenaran. Kemudian bersemangatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala sampai beliau kembali ke rahmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Alhamdulillah kita diwariskan mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Al-Qur'anul Karim. Dan sebagai penutup, karena ini ceramahnya jangan lebih dari 15 menit. Di sini bapak-bapak habis ini pada mau baca Quran semuanya. Kalau saya lihat ini ada sehari 2 juz, sehari ada ya? Juz apa nih Pak? Ya salam. Para hadirin hadirat rahimakumullah, saya ingin menyampaikan firman Allah. Dengarkan baik-baik. Surah Yunus ayat 57 dan 58. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izah min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya ayuhan nas, kata Allah, wahai segenap manusia, qad ja'atkum, telah datang kepada kalian. Apa yang didatangkan kepada kami ya Allah? Mau'izah, nasihat. Nasihat dari siapa ya Allah? Min rabbikum, nasihat dari Tuhan kalian. Maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim. Maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim. Sallu ala Nabi Muhammad. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian nasihat langsung dari Tuhan kalian, Allah subhanahu wa ta'ala, wa shifaa'un lima fis sudur, yang mana nasihat dari Allah ini bermanfaat, bisa menyembuhkan penyakit yang ada di dalam kalbu kalian, bisa menyembuhkan penyakit sombong, bisa menyembuhkan penyakit hasad, bisa menyembuhkan penyakit kotoran-kotoran hati. Dari segala macam kotoran-kotoran hati, mulai dari buruk sangka, keserakahan dan sebagainya. Ya salam wa hudan. Dan kitab ini adalah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita menempuh jalan yang lurus. Wa rahmatul lil mu'minin. Dan ini adalah rahmat, pemberian Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata Allah? Qul bi fadlillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillah, dengan adanya karunia Allah ini. Apa karunia Allah yang dimaksud? Adalah Al-Qur'anul Karim. Ini karunia Allah, ini karunia Allah. Bi fadlillah wa bi rahmatih, dan dengan rahmatnya Allah. Fabidzalika falyafrahu, maka yang dengan demikian ini hendaklah mereka semua bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, karena ini lebih baik dari segala apa yang mereka kumpulkan. Ini lebih baik dari harta, ini lebih baik dari tahta, ini lebih baik dari sebagainya. Insya Allah jadikan kita ahli Al-Quran. Para hadirin, sebagai penutup saya ingatkan para hadirin, kalau ada orang diberikan oleh Allah Al-Quran pada dirinya, dia bisa baca Quran, dia bisa baca Al-Quran, apalagi dia bisa memahami, dia bisa tadabbur, dia bisa asyik dengan Al-Quran, apalagi dia bisa mengamalkan, apalagi dia bisa menyampaikan, kemudian dia menganggap, nih dengerin baik-baik, kemudian dia menganggap ada orang lain tidak bisa baca Quran, tapi untung dari segi keduniaan, terus dia menganggap ini orang nikmatnya lebih besar dari dia, maka dia sedang mengecilkan nikmat terbesar pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, melihat ada orang rumahnya gedung tapi nggak bisa baca Quran, dia menganggap ini orang lebih nikmat dari saya. Anda sedang mengecilkan nikmat Allah, karena nikmat terbesar adalah apa? Al-Quran. Buka surah Ar-Rahman, nikmat yang pertama Allah sebut Ar-Rahman 'allamal Quran, nikmat Quran. Dan Quran tidak bisa dibeli, nggak bisa dibeli. Coba beli, berapa duit supaya saya bisa baca Quran? Beli 1 triliun pun nggak bisa. Andanya harus mujahadah, andanya harus sungguh-sungguh belajar, baru bisa baca Al-Quran. Puluhan tahun pun masih terus kita dibenarkan bacaan Quran kita. Insya Allah, Allah maja'alna min ahlil Quran. Ada sisa kurang lebih 9 atau 10 hari lagi nih Ramadan. Ramadan itu bisa 29, bisa 30.
Ayo, mari semangatkan. Jangan kendor. Di sisa waktu, kita jadikan waktu-waktu kita bersama Al-Quran. Dan saya ingatkan, Imam Malik mengatakan, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, kalau sudah datang bulan suci Ramadan, beliau ahli hadis. Beliau menyusun kitab Muwatta. Tapi beliau katakan kalau datang Ramadan, beliau katakan gini, Ja'al Quran, Ja'al Quran, Ja'al Quran. Quran telah datang, Quran telah datang. Dan beliau sibukkan hari-harinya menghatamkan Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan sedikit ini yang saya sampaikan manfaat. Dan semoga Allah jadikan kita, keluarga kita ahli Al-Quran. Jazakumullah khairan kepada DKM Nur Hidayah yang menyemarakkan Ramadan. Gak banyak masjid tuh, saking semangatnya tuh para hadirin. Ya salam itu bilang ya salam. Jarang ada masjid semangat seperti ini menyambut bulan suci Ramadan. Pakai pasang tenda luar biasa. Makan banyak, ustadz banyak diundang. Ya salam. Insya Allah semua DKM-nya diberikan keberkahan. Yang donatur, yang menyumbangkan hartanya di Masjid Nur Hidayah, dikali lipatkan hartanya oleh Allah semua. Dan kita doakan semuanya pada sehat. Bapak-bapak sehat, ibu-ibu sehat, semuanya sehat. Dan terutama mari kita bacakan suratul Fatihah untuk kesehatan Pak Haji Tatang, orang tua kita, insya Allah diangkat penyakitnya. Dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Orang tua kita disehatkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.